أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ذكر الله ذكرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Shadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya mari kita sama-sama panjatkan puja, puji serta syukur kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang Maha Esa, Allah zat yang Maha Kuasa, Allah zat pemurah dan pengasih terhadap hamba-hambanya. Dengan kekuatan iman dan Islam, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka pada subuh hari ini kita sama-sama bisa bersimpuh di hadapan Allah dalam rangka mendirikan sholat subuh berjamaah, dalam rangka memakmurkan masjid, dalam rangka silaturahmi dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang telah kita sama-sama niatkan dan kita sama-sama laksanakan, tentunya kita mengharap kepada Allah, semoga apa yang kita sama-sama laksanakan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal soleh untuk kita semua. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat teriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita istiqomah mengikuti apa yang telah diperintahkannya. Semoga kita istiqomah melaksanakan apa yang telah dicontohkannya oleh nabinya Muhammad Rasulullah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semua yang hadir pada subuh ini, Allah akan memberikan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa izin Allah
syafaat itu tidak akan datang. Tanpa izin Allah, segala aktivitas kita di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dilaksanakan. Kita sebagai manusia berharap, tetapi Allah lah yang menentukan segala langkah dan segala aktivitas kita. Begitu jemaah yang dimuliakan Allah, pendekatan diri kepada Allah adalah salah satu modal utama dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, menjaga dan merawat akidah di waktu senja. Ini tema-tema ini sudah banyak. Kemarin dari Masjid An-Nur untuk subuh tanggal 22 Februari, menggapai keberkahan di waktu senja. Kalimatnya seperti gitu. Subhanallah. Jadi banyak senja-senjanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, akidah. Maka Imam Al-Ghazali, akidah itu yang paling pertama dan yang paling utama diawali, dicatat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa itu akidah? Akidah itu adalah keyakinan. Akidah itu adalah keimanan yang kokoh, yang tidak bisa tergantikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan itulah yang akan membuat kita dalam kehidupan kita, beraktivitas kita, beribadahkah, bermuamalahkah, tatkala kita melaksanakannya, dengan keyakinan itulah akan muncul keikhlasan dan hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Nurul Iman karena yakin, yakin orang-orang yang mampu menyisihkan waktu demi waktu dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kalimatnya pasti akan dia raih apa yang dia laksanakan. Tentunya diawali dengan niat. Diawali dengan niat. Niatnya untuk apa? Niatnya hanya satu-satunya, hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama a'malu binniyat. Segala amal, aktivitas kita, tolong niatkan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya selalu sampaikan, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya menyampaikan tentang innama a'malu binniyat, mensyarahkan an-niyatu qasdu syai'i mu'tarinan bi'filihi wa mahalluhal qalbu wa talabbutu biha sunnatun. Yang namanya niat itu adalah minta suatu perkara kepada Allah, apa yang kita niatkan. Dan tempatnya niat adalah di dalam hati, dan melisankan niat adalah sunnah.
Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melisankan niat kita untuk apa? Memperkuat daripada niat yang ada di hati kita. Kita dari rumah hadir di masjid ini dalam rangka mendirikan sholat, sudah niat, betul. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, tatkala kita hadir di sini, niatnya beda-beda. Yang pertama, niat untuk sholat tahiyatul masjid, betul. Yang kedua, niat untuk sholat fajar. Yang ketiga, niat untuk mendirikan sholat subuh berjamaah. Yang keempat, kita niat dalam rangka thalabul ilmi sekaligus i'tikaf fi hadzal masjid. Subhanallah. Memperbaharui niat. Maka Imam Syafi'i selalu mengajarkan, perbaharuilah niatmu dalam rangka beribadah, dalam rangka bermuamalah, agar niat yang dia laksanakan lalu kita melaksanakannya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, syaitan takut, syaitan lari terbirit-birit tatkala niat karena lillahi ta'ala. Khawatir ditunggangi oleh niat yang lain. Innal ladina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Ini penyakitnya. Ria'an nas wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wa may yakuni syaitana law qarinan fasa'a qarina. Ada kekhawatiran seperti itu. Niatnya apa? Tatkala kita mau melaksanakan ibadah, tatkala kita mau melaksanakan amaliyah, tapi niatnya melenceng karena tidak diperbaharui dengan niat lillahi ta'ala, lalu kita niatnya ria'an nas, riya karena manusia. Hadir di sini barangkali karena manusia. Ingat, ria'an nas, ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia. Ini kekhawatiran. Kalau kita biasa dipuji, senang nggak? Senang. Ucapkan segera, alhamdulillah, ini semua pemberian dari Allah. Segera, jangan didiamkan. Kalau kita dipuji orang lain, alhamdulillah, ini pemberian Allah. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Alhamdulillah, ini adalah ketetapan Allah. Ya, karena khawatir tadi ria'an nas. Maka kata Allah, orang yang riya karena manusia tergoda oleh syaitan, laknatullah. Maka kita sering mendengarkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah. Masuk di sini, laksanakan amaliyahmu, ibadahmu kafah karena Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ingat, jangan tergoda bisikan-bisikan syaitan. Nah ini, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Diingatkan selalu. Maka jemaah yang dimuliakan, kembali lagi kepada orang-orang yang niatnya ria'an nas. Kata Allah, wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wa may yakunish syaitana lahu qarinan fasa'a qarina. Nyambung sama ayat tadi, bahwa orang yang melaksanakan ibadah
amalia, riya karena manusia, dia adalah tidak percaya kepadaku, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhir pembalasanku. Wa may yakuni syaitana lahu qarinan, dan sebetulnya orang yang melaksanakan ibadah amalia riya karena manusia, dia adalah teman-teman syaitan. Auzubillah. Dan seburuk-buruk teman adalah syaitan. Maka dengan itu jemaah yang dimuliakan Allah, perbarui niat kita. Insya Allah apabila kita selalu memperbarui niat yang kita sama-sama laksanakan, maka titiknya ada karena keikhlasan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakin, keyakinan itu harus ada selalu mengiringi daripada langkah kita. Hari ini saya sampaikan subuh ini, kita yakin amaliyah yang telah kita sama-sama laksanakan, duduknya kita di sini yakin Allah itu alim, maha mengetahui. Allah itu adalah Bashir. Allah itu mu'alla, sangat memperlihatkan kepada hamba-hambanya bahwa dia adalah tatkala dia melaksanakan ibadah hanya karenamu, tetapi yang ditahu adalah hatinya manusia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga dan merawat akidah itu penting. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Alwi Al-Bantani juga menyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan merawat akidah dengan 3. Yang pertama dengan ucapan, yang kedua dengan tindakan, yang ketiga dengan i'tikad. Ini hampir sama dalam bukunya yang namanya, yang dikarang oleh Buya Hamka. Kalau Buya Hamka menyampaikan orang yang bertakwa itu adalah orang yang dewasa dalam berbicara, dewasa dalam bertindak, dan dewasa dalam beriktikad. Itu Buya Hamka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga akidah yang pertama dengan apa? Ucapan. Ucapan kita jangan sampai lepas daripada apa? Kalimah. Kalimah apa? Kalimah thayyibah. Yang paling utama, afdalu dzikri fa'la annahu la ilaha illallah. Ucapan kalimat itu. Tatkala waktu-waktu senggang, kalimat itu, kecuali di kamar kecil yang hanya satu-satunya itu larangannya. Bunda sedang barangkali kedatangan bulan, ucapan kalimat itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapan, mengucapkan kalimah la ilallah, maka kata Rasulullah SAW, apabila di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, langsung dia adalah penghuni surga. Tapi gak mungkin kita hanya menghafal dan hafal kalimah la ilallah, mengucapkan kalimah la ilallah, maka kalimah la ilaha illallah dengan lisan
dan diyakini dengan hati yang ada yang sangat dalam, yang kokoh, bahwa la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqi fil wujudi illallah. Makna kalimah la ilaha illallah, yakini dalam hatinya tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut diibadahi illallah, hanya kepada Allah. Subhanallah. Kalau kalimah la ilaha illallah sudah tertanam dalam hati kita, dalam lisan kita, subhanallah, yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan, keberkahan dalam kehidupan kita. Dengan lisan apa lagi? Banyak kalimah-kalimah yang lain. Memuji Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, puji Allah dengan ucapan subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. 3 kalimat ini adalah yang mudah diucapkan dan sangat berat timbangannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, silakan buka dalam surat apa? Al-Hasyr. Itu 22, 23, 24. Sering imam kita baca di. Itu pun maknanya, kalimat itu dimanai oleh kita semua. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbaril mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Subhanallah. Maknanya sangat dalam rangka menjaga dan merawat akidah kita. Subhanallah, subhanallah. Itu dengan ucapan. Dengan ucapan. Lalu dengan tindakan. Dengan tindakan apa? Tingkatkan amaliyah ibadah kita. Kalau sekarang barangkali sholat tahajudnya hanya 2 rakaat di malam hari, tingkatkan. Cep orang Sunda mah Allahumma paksakeun, nah gitu. Karena saya sendiri merasakan itu. Apabila kita baru jam 2, baru jam 1, tangguh, istirahat lagi. Jam 2 lebih seberapa. Rasakan tuh itu setan laknatullah mencingin kita sehingga ngantuk, lebih ngantuk daripada di awal ketika kita mau istirahat. Itu setan. Segera lawan setan itu. Ya. Tindakan
Tindakannya apa? Tingkatkan amaliah kita, tingkatkan ibadah kita. Sholat berjamaah ditingkatkan. Ya, kalau kita sholat, mohon maaf, melaksanakan haji, nggak mau ketinggalan yang namanya sholat arba'in, ya, di Madinah Al-Munawwar, di Masjid Nabawi, khusyuk, kembalinya ke tanah air, bebas lagi. Kenapa? Pahala saya udah banyak di sana. 1 rakaat di sana, di sholat Madinah 1000 pahala, 1000 lipat daripada sholat di Masjid Nurul Iman. Sholat berjamaah di Masjid Haram 10.000, wah udah banyak pahala. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Tingkatkan amaliyah kita dari segi beribadah kepada Allah. Kalau tadi dengan ucapan, dengan berzikir. Berzikir itu kan 5 ucapan, tetapi berzikir dengan mohon maaf. Ini tindakan ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Maka kenapa para alim ulama membuat tasbih? Coba, kalau Bapak megang tasbih untuk apa? Untuk zikir. Dengan tidak sengaja kalau kita mengambil tasbih yang jumlahnya 33 atau yang 100, pasti akan apa? Mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah apa saja. Itu tidak. Subhanallah, 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 subhanallah. Mohon maaf. Ini tindakan yang sepele ke kita. Tatkala kita sholat berjamaah, setelah selesai sholat, mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Dan ditambah dengan 1, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Genap 100. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tatkala zikir setelah sholat. Maka apa fadilahnya? Apabila hamba-hambaku, kata Allah, dia mampu mengucapkan itu, apabila hambaku mempunyai dosa sebanyak buih di lautan, aku akan mengampuninya. Subhanallah. Apabila hamba-hambaku setelah berzikir lalu dia berdoa, aku akan mengabulkannya. Jadi zikir yang kita laksanakan sebelum berdoa adalah salah satu persyaratan dalam rangka agar doa demi doa kita terkabulkan. Dengan tindakan, zikir dengan tindakan ini ngomong. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tangan-tangan kita ini sekarang yang kita gerakkan untuk berzikir, organ tubuh kita, Allahu Akbar, lalu ruku, lalu i'tidal, lalu sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, semua organ tubuh kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ibu pasti hafal surat Yasin ayat yang ke-65. Saya nggak bawa kendaraan mobil, bawa kendaraan motor, udah nggak boleh sama ibunya. Nggak boleh. Iya.
Jemaah yang dimuliakan Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, nanti. Besok saya di Masjid Al-Falah. Judulnya setelah kematian, alam-alam kematian, alam-alam setelah kematian. Dahsyat sekali itu. Ya, di Al-Falah, Jalan Belut itu. Gitu. Pada hari ini, tatkala kita semua dihisab, dikumpulkan di alam mahsyar, setelah Allah Subhanahu wa taala yang namanya kiamat, dikumpulkannya, di sini. Al-yawma nakhtimu ala afahim. Aku tutup mulut-mulut mereka. Tangan-tanganmu akan berbicara. Kakimu akan menjadi saksi dengan apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, dengan tindakan organ tubuh kita itu tindakan untuk kebaikan. Kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk keluarga kita, ingat, kebaikan untuk lingkungan kita, kebaikan untuk sesama. Tatkala kita wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, apabila kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, lalu kita memberikannya, subhanallah. Itu dalam surat Al-Qasas, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berikanlah sesuatu seperti aku berikan kepadamu. Dari segi rezeki, dari segi amalia, seperti itu. Dan kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kan, dengan tindakan bisa, kalau dalam surat Al-Imran, sanakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal zaridil qurba wal zaril zunubi was sahibi bil zambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Tuh, subhan, itu tindakan. Dengan tindakan, dengan beribadah kepada Allah. Ibadah ma'dhah, ghairu ma'dhah. Wala tusyriku bihi syai'a, dengan tindakan kita menjauhkan diri daripada kemusyrikan. Karena tidak ada nilai ibadah kita apabila kita beribadah tetapi masih mempercayai sesuatu benda hidup dan benda mati mempunyai kekuatan selain Allah, dia adalah termasuk musyrik. Wa bil walidaini ihsana, dengan tindakan mampu berbuat baik terhadap kedua orang tua. Subhanallah, tindakan. Tatkala kita berbuat kebaikan kan dengan tindakan. Yang pertama adalah orang tua kita. Wabidil kurba, dengan tindakan kita mampu memberikan kebaikan kepada keluarga kita. Ada urutannya. Maka saya di Masjid Al-Furqan, Kiai, saya mau bakti sosial ke Cianjur, ke sono, lingkungan kita dulu, data. Untuk apa ke sana? Belum tentu orang sana itu peduli kepada duafa yang ada di lingkungan ini, Masjid Al-Furqan ini. Gitu. Data. Maka dengan izin Allah, setiap bulan duafa itu pada hari Jumat dapat beras 5 kilo. Iya. Alhamdulillah itu. Gitu.
didata karena kewajiban kita. Wabidil kurba, baru tindakan wal yatama. Dengan tindakan kita harus mampu memberikan kebaikan kepada anak-anak yatim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wal masyakin, kita mampu dengan tindakan mampu memberikan kebaikan kepada fuqara dan masakin. Wal zaridil kurba wal zaril zunub, kita mampu berbuat kebaikan kepada tetangga kita. Tetangga kita itu kata Rasulullah 40, ke depan 40, ke samping 40, ke kiri 40, ke belakang 40, itu tetangga kita. Wal zaril zunub, dan tetangga yang jauh juga. Apa tetangga yang tidak seiman? Tetap kita diwajibkan untuk berbuat kebaikan. Subhanallah. Wasahib, kita mampu dengan tindakan mampu memberikan kebaikan kepada sahib kita, teman kita, sahabat kita. Subhanallah. Apabila sahabat kita dalam kondisi bantuan, berikanlah. Jangan memikirkan segala sesuatu. Ada satu cerita, bukan cerita, terjadi. Kita sudah niat mau jalan-jalan. Apa namanya sekarang? Healing. Niat kita besok kita jalan-jalan sama anak, sama cucu, sama menantu. Udah niat. Persiapan sudah disiapkan. Apa yang terjadi? Besok tetangga kita membutuhkan kendaraan itu. Besok tetangga membutuhkan kendaraan. Dia niat, dia hadir kepada kita. Mohon saya mau pinjam kendaraan karena saya membutuhkan untuk keluarga saya, sangat penting sekali. Silakan, niat itu, yakin nggak? Itu adalah ketetapan Allah. Dan yang datang itu adalah keberkahan untuk kita nanti yang akan kita raih apabila kita mampu memberikannya. Di sana pasti apa? Di sini perang batin. Laksanakan, udah laksanakan dengan izin Allah. Kata istri, udah Pak, kasihin aja dah, kasih pinjam, kasih, biar kita ada masih banyak untuk healing. Subhanallah. Apa yang terjadi itu jamaah yang dimuliakan Allah? Kendaraan dibawa, healing gak jadi. Dengan izin Allah ada keluarga datang keluarga datang yang sudah lama tidak bertemu dengan kita, datang ke sini silaturahmi, bawa pakaian. Coba kalau kita jadi healing gak ketemu dengan keluarga itu, Allah yang memberikan izin. Tetapi itu semua adalah dengan niatnya kita ingin membantu. Wal zaril zunub wasahibi bil zambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Yang terakhir, kita harus mampu memberikan yang kebaikan dengan tindakan wa ma malakat aymanukum kepada orang-orang yang kita miliki. Ingat, istri kita, kewajiban kita, berikanlah yang terbaik untuknya. Suami kita adalah yang terbaik, berikanlah kebaikan-kebaikan kepada suami kita. Itulah kewajiban. Wa ma malakat ayn, mempunyai putra-putri kita, berikanlah kebaikan-kebaikan kepada putra-putri kita. Dari segi amali dunia ka amali akhiratika, berikanlah dengan tindakan. Itu juga sama
Dalam rangka apa? Menjaga akidah kita, keyakinan kita. Yakin seyakin-yakinnya apabila kita dengan tindakan kita memberikan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, seperti Allah memberikan kebaikan kepada kita, yakin Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan sesuatu yang tidak kita duga. Kenapa? Karena kita tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah, yakin, ketawakal. Ini adalah ketetapan Allah. Tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kan kalimatnya gitu. Barang siapa yang selalu menyandarkan dirinya kepada Allah, kepadanya, Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuknya. Subhanallah. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, di ayat itu, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Kenapa? Khawatir yang tadi. Musuh kita apa? Syaitan laknatullah membisik, oh kamu bisa begini, kamu bisa begini, kamu bisa begini, memberikan kebaikan dengan tindakannya, yakin kepada Allah. Kamu orang hebat, kamu orang dermawan, kan biasa gitu ya, banyak pujian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, apabila kalian telah berbuat kebaikan, tindakan hanya untuk Allah, lalu tindakan-tindakan yang tadi saya sampaikan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Siapa dulu dong orangnya? Dulu kan sering, tahun berapa itu? Viral sekali kalimat, siapa dulu bapaknya? Anak ini cakep bener ya, siapa dulu dong kakeknya? Dulu kan gitu ya. Itu Yahudi punya tuh kalimat seperti itu dimasukkan kepada orang-orang Islam. Enggak apa? Ini la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Dia bangga, dia sombong setelah dia mampu berbuat kebaikan itu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkatkan amaliyah kita dengan tindakan yang saya sampaikan. Yang terakhir adalah i'tikad kita. I'tikad kita adalah lillahi ta'ala, hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menjaga ucapan kita, setelah kita menjaga tindakan kita, maka kita tindakan yang terakhir adalah semata-mata i'tikadnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita, aktivitas kita lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, tadi saya sampaikan dalam muqaddimah adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan azima. Diingatkan oleh Allah, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kita, menghimbau kepada kita, takwa, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Setelah itu, wa qulu qawlan syadida, berkatalah dengan benar. Ingat, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkatalah dengan benar. Kembali kepada awal adalah dengan ucapan yang benar, dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Wa qulu qawlan syadida,
berkatalah dengan benar. Setelah itu apa? Ayat selanjutnya, yuslih lakum a'malukum. Allah akan menyempurnakan amal-amal kalian. Dengan tindakannya apa? Tadi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan ucapan qaulan syadida, dengan benar, baru Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, yuslih lakum a'malukum. Allah akan menyempurnakan amal-amal kalian. Yang kedua, padilahnya, wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Wa may yuti'illah wa rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mampu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, mampu melaksanakan segala larangan Allah dan Rasulnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan itulah orang-orang yang benar di hadapan Allah Subhanahu. Yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan azima. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat jelas sekali. Setelah ucapan, setelah tindakan, baru Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dengan ucapan yang baik, dengan tindakan yang baik, baru Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan imbalan. Dalam ayat yang lain, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, berbuat kebaikan dengan ucapan dan tindakan, wa huwa mu'minun, yakin dengan keimanannya, keyakinan dan keimanannya, wa huwa mu'minun, hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala melaksanakan amal soleh itu, baru Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik, dan Allah akan memberikan pahala yang lebih baik lagi. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kita mengharapkan kepada Allah kebaikan-kebaikan setelah kita bertindak hanya untuk Allah. Maka dengan itu itikad kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk itikad kita dalam kehidupan kita, dari segi bermuamalah, dari segi beribadah, hanya lillahi ta'ala. Insyaallah dengan ridho Allah kita akan masuk surga, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan amal ya kita semua. Jemaah yang dimuliakan Allah, sudah masuk surga? Sudah masuk. Barangkali ada pertanyaan dari Bunda? Silakan. Waalaikumsalam. Dalam surat Yasin ayat 65 itu dikatakan bahwa anggota tubuh kita akan bersaksi nanti. Kita kan manusia tidak luput dari kesalahan, apalagi waktu muda ya. Misalnya ibu hari itu kan nggak sengaja berubah, tapi dulu dilakukan ya sebelum. Setelah usia senja ini kan kita udah ngaji, udah tahu, udah bertobat. Apakah perbuatan buruk yang lalu dilakukan itu akan bersaksi juga? Dulu tangan dan kaki itu, apakah yang bersaksi kebaikan saja yang kita lakukan di akhir usia senja ini? Ya. Penjelasannya. Alhamdulillah, cakep tuh, cakep. Dari Bunda cakep. Jemaah yang dimuliakan Allah, segala amaliyah kita yang kita laksanakan bima kanu yaksibun akan tercatat. Siapa yang mencatat? Raqib dan Atid. Langsung ke Lauhil Mahfuz disimpan.
Nanti tatkala kita sudah waktunya akan kembali ke hadapan Allah, Raqib dan Atid itu hadir kembali di hadapan kita. Kita sudah dalam kondisi, mohon maaf, sakaratul maut. Summa turaddu ila alimil ghaibi wasyahada wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Az-Zum'ah. Mereka akan bertemu dengan alimul ghaib, alam ghaib, yang dulu lupa berbuat kesalahan, tetap lalai dalam melaksanakan bertobat. Dia berbuat kejahatan, kezaliman kepada orang lain, dia lupa untuk meminta maaf. Hadir dua malaikat al-muqarrabin namanya, sebelum malaikat Israel itu datang. Maka di sana jamaah yang dimuliakan Allah dalam rukun iman ada 6 ya, ada 7, ada 6. Oh, boleh, alhamdulillah di Nurul Iman jadi tambah. Amantu billah wa malaikatihi. Setelah beriman kepada Allah, berimanlah kepada malaikat-malaikat Allah. Orang yang pakai rompi apa namanya? Krem apa namanya? Oren, itu orang yang lalai percaya kepada malaikat Allah. Dia berbuat kejahatan, nggak ada orang ini. Melipat dan melipat. Iya, betul, Bu. Amantu billah wa malaikatihi, berimanlah kepada malaikat-malaikat Allah. Maka jemaah yang dimuliakan, tatkala dalam kondisi syakaratul maut, pintu tobat sudah tertutup, pintu amal sudah tertutup, malaikat al-muqarrabin datang di hadapan kita, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Maka dalam surat, mohon maaf, Al-Waqiah, di sana diterangkan siapa yang akan menerima catatan kebaikan dengan tangan kananmu, siapa yang akan menerima catatan dengan tangan kirimu. Kan ada di sana. Dibukakanlah tuh, summa turaddu ila alimil ghaib, yang gaib, yang tidak tahu, itu dibukakan. Kita meringis tatkala melihat kesalahan-kesalahan kita. Kita tersenyum tatkala melihat catatan-catatan kebaikan kita. Subhanallah, kan ada. Bagaimana akhir hayatnya? Akhir hayat seseorang itu bagaimana kebiasaannya, Pak? Maka apabila jemaah yang dimuliakan Allah, jemaah biasa istiqomah dalam rangka sholat subuh berjamaah, dalam rangka taklim, dengan izin Allah, besok, barangkali besok dirawat di rumah sakit RSUD 6 hari, 7 hari, berapa hari kayak, palahum ajrum ghairu mamlum. Ingat dalam surat At-Tin, pahalanya tetap mengalir dan mengalir. Kenapa? Karena istiqomah, karena biasa. Dan akhir hidupnya bagaimana kebiasaannya, kata Rasulullah. Dua-duanya datang. Itu adalah itibar, ayat itu dalam surat Az-Zum'ah itu mengingatkan kepada kita semua bahwa nanti akan kembali dan akan diperlihatkan catatan-catatan itu. Qul innal mauta alladhi tafirrunahum wa minha mulaqikum summa turaddu ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ayat itu jelas. Kul, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya akan bertemu denganmu. Lalu kalian akan bertemu dengan alimul ghaib, sesuatu yang tidak nampak. Tatkala kamu di dunia akan nampak. Dan Allah akan beberkan segala sesuatu yang telah kalian percaya. Itulah itibar, mengingatkan kepada kita yang masih hidup sekarang. Bagaimana tindakan kita? Tindakan kita.
alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apabila berbuat kesalahan, kehilafan, dosa dan mendolimi dirinya. Ingat, dolim terhadap diri kita, bukan mendolimi orang lain. Kuncinya satu, zakarullah, segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidunubihim, lalu angkat tangan kita, Bu. Tangan kita angkat. Fastaghfaru lidunubihim, lalu memohon ampun atas kesalahan dan khilafan yang telah diperbuatnya, segera. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan itu illallah. Apabila Bunda setelah dulu pernah berbuat, lalu sekarang zakarullah fastaghfaru lidunubihim, kuncinya hanya itu. Ingat kepada Allah, lalu memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Apabila kita berbuat kesalahan kepada orang lain, harus mampu kita hadir dan datang kepada orang itu. Saya pernah begini, mohon dimaafkan. Kalau orangnya dia orang yang bertakwa, insya Allah sebelum Bapak Ibu datang ke sini, saya sudah memaafkan terlebih dahulu. Benar gitu. Kan orang-orang yang bertakwa kan intinya begitu, mampu menahan amarah, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kuncinya itu Bunda, segera ingat kepada Allah dan segera memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Malaikat-malaikat dua itu mohon maaf, hatinya tidak mengetahui, hanya Allah. Yang ada di Lauhil Mahfuz, tatkala kita bertobat kepada Allah, dua malaikat itu hanya mencatat. Tugasnya hanya mencatat, Bu. Taruh tangan. Lalu yang menghapus siapa? Allah. Malaikat-malaikat itu hanya mencatat kebaikan dan keburukan kita. Mencatat store, maka malaikat siang, malaikat malam kan ada petugasnya. Nih, maka ada yang namanya wusta. Salat wusta, asar dan subuh. Itu wusta. Disaksikan oleh dua malaikat Allah, malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Kalau nanti asar, malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Dua malaikat catatannya ada di sana. Maka hadirlah di masjid ini sebelum waktu subuh, sebelum waktu asar. Itu Bunda. Jadi anggota tubuh itu akan bersaksi yang baik-baik saja. Insya Allah anggota tubuh akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ingat si gepeng nih. Ingat si gepeng ini, jangan berani-berani share yang tidak berbaik. Wah, bagus ini share. Ingat, al-yawma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sekarang Ibunda tidak berani memarahi orang itu, tetapi nomornya ada di sini. Tek. Iya kan? Sekarang maka subhanallah, setan yang menciptakan ini apabila dia beriman kepada Allah, dia akan memberikan manfaat kepada kita, akan menjadi investasi kepada kita. Tetapi sebaliknya, apabila dia yang menciptakan si gepeng ini tidak beriman kepada Allah, sia-sia. Maka kita harus mampu menggunakan sebaik-baiknya. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya insya Allah mau ke Tambun jam 6. Mau dijemput Tambun. Setelah dari Tambun langsung nanti di Masjid Raudhatul Muhajirin jam 9 duha. Bada asar ke Mustika Jaya. Masih ada, mohon doanya
Mohon doanya saya diberikan kesehatan, jamaah yang hadir di Masjid Nurul Iman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan. Putra-putrinya, cucu-cucunya menjadi putra-putri, cucu-cucu yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, bakti kepada nusa, bangsa dan agama, dan menjadi dambaan ummah dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.